Halo teman-teman, jumpa lagi podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat Mas Aman Luar biasa ya. untuk membela wajib pajak ini Mas. Ini IWPI hari Senin nyentil DJP, hari Selasa nyentil Kementerian Keuangan, hari Rabu ini kali ini kita mau nyentil pengadilan pajak ini. Jadi hakim pengadilan pajak lagi nih Pak. Salah apa mereka nih sama IWPI ini? Jadi ini terkait perkembangan laporan gugatan perusahaan saya Mas PT ARN Indonesia terhadap ini Mas diduga oknum hakim pengadilan pajak Mas, yaitu Oke, Bapak Junedi Eko Widodo dan kawan-kawan yang kebetulan Majelis 3A Mas Awan. Dan kebetulan beliau ini menjadi tim transisi Mas terkait perpindahan ini Mas pengadilan pajak ke di bawah Mahkamah Mahkamah Agung. Agung, kawan. Oke. Jadi yang menarik sebenarnya ini sudah mulai kemarin mediasinya deadlock Mas Awan, mediasinya Hmm. deadlock. Hmm. Nah, mereka sudah mulai ini Mas Awan, mulai memberikan respon terhadap gugatan kita, tuh Mas Awan. Hmm. Nah, ini kita Oke. lihat awal mulanya seperti ini Mas. Sidang mediasi berapa kali, Pak? Sudah mediasi banyak Mas. Jadi mediasi ini kan 40 hari Mas Awan, bisa 2, bisa 3 gitu loh Mas. Pokoknya waktunya habis, udah deadlock gitu Mas. Oh, 40 hari. Oke. Ya, 40 hari Mas. Hmm. Nah, Oke. ini, bentar Mas. Nah, ini awal mulanya gini Mas. Waktunya Bapak Junedi Eko Widodo dan kawan-kawan ini menjawab Hmm. gugatan kita Mas Awan. Malah Hmm. mereka ini muncul di sistem ekot kita Mas. Hmm. Nah, ternyata mereka minta menunda penyampaian jawaban 1 minggu karena sedang berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. Kan lucu nih Hmm. Mas, wong kita ini lagi gugat, hakimnya ini adalah Korps Mahkamah Agung, lah mereka mau berkoordinasi dengan Korps wasitnya Mas. Waduh Mas. Kacau, 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 kacau. Terus? Lah akhirnya kan kita flashback Mas. Kita cari-cari dokumen apa saja yang sudah diserahkan. Nah ini kan kita nemu adalah dokumen ini Mas Awan. Berarti Nah, belum ini Mas. masuk buku ini dong, sidang dong. Kan dia minta nunda lagi. Ini sidangnya sudah ekot Mas Awan. Jadi kan mediasinya manual, harus offline. Nah, baru kalau deadlock kan dilanjutkan Mas masuk ke pokok perkara kan Mas Awan. Oh, berarti itu Nah, sudah replik-duplik ya? ya belum, sebelum replik duplik Mas. Jadi gugatan mereka jawaban, baru replik, baru duplik. Ini masih ke jawaban, yang mereka ini jawaban Mas. Oh, Kan kita berarti kalau gugatan, mereka jawaban. Lah ini yang mau menjawab ini minta tunda seminggu ini Mas. oke, 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 oke. Berarti seperti Cuman tanggapan di pengadilan pajak gitulah ya? betul, betul Mas. Hmm. Masalahnya kan bukan masalah itu Mas. Kok berkoordinasi dengan Mahkamah Agung kan, waduh Mas. Mahkamah Agung kan adalah orangnya hakim yang lagi ini yang mau memutuskan kan gitu. Iya Mas. Jangan-jangan deh kalau ini bukan sama Mahkamah Agung, tapi sama hakim yang lagi mau mutus ini. Oke, Wah, terus inilah yang kekacauan ini Mas. Negara kita, waduh. Seperti itu mestinya Mas dia Awan. berkonsultasi sama pengacara dia ya, bukan sama Mahkamah Agung ya. Iya mas, masa itu tertulis mas di dalam sistem mas kan lucu mas. Nah Apakah misalkan Mahkamah kita Agung Mas jadi Awan sama pengacaranya? saya, Mas Awan sama saya ini mau main tinju misalkan, Mas Awan break Ah, dulu ya, saya tahu Pak ngobrol sama jurinya dulu, bahasanya dulu. sama wasit dulu. Oke, Kan kan oke. analoginya seperti itu Mas Awan, bener nggak Mas Awan? Ya, Eh, oke. Terus, eh. Ya seperti itulah mas kekuasaan mereka karena kan tadi mas kalau menyambung ke konten kita sebelumnya hmm, kan ya ini kan kita Kementerian Sultan mas, mereka yang memiliki negara ini mas. oke. Semestinya Hmm. dia koordinasi sama Menteri Keuangan dong. Nah, itu masih masih logik lah, Mas. Hmm, Lah cuman kan gini Mas Awan, ini konten kita kali ini. Sekarang ini gimana sih Mas Awan? Ini hmm, beliau ini melaksanakan tugas sebagai hakim hmm, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau dia ini atas inisiatif sendiri. Nah, inilah hmm, kita hmm, tanyakan juga nanti Mas. Ini konten kita hmm. menyeluruh ini Mas. Nah, ini Oke. berawal dari jawaban mereka ini Mas Awan. Nah, terkait dengan kewenangan tergugat. Nah, Hmm, untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud oleh penggugat. Nah, ini maksudnya mereka Mas hmm, ya, Pak Junedi diberikan hmm, penjelasan sebagai berikut Mas. Ini sudah jelas Mas, hmm, hmm, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang hmm, Nomor 14 tahun 2002
tentang pengadilan pajak dinyatakan putusan pengadilan harus memuat Hmm. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang Hmm. terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa. Yes. Ini artinya boleh nggak memilih-milih atau semua, Mas? Harus semua dong. Nah, mereka Tapi yang bolak-balikkan ini terjadi Mas adalah Awan. Ini ilmu ini nanti akan berguna. Nanti Mas Awan di persidangan pengenaan pajak udah ketemu polanya, Mas. Nanti oke, mereka akan menggunakan pola ini, Mas Awan. Selanjutnya oke. pasal 84 ayat 2. Nah, ini kan ayat 1 Hmm. huruf F, Mas. Hmm. Dinyatakan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menyebabkan putusan dimaksud tidak sah. Oke. Dan ketua memerintahkan sengketa dimaksud disidangkan kembali dengan acara cepat. Nah, ini kita Ya. menggunakan ini, Mas. Karena tidak dimuat semuanya, saya mengajukan pemeriksaan acara cepat ini, Mas. Pakai 84 Oke. ayat 2. Oke. Nah, mereka menyangkalnya gini, Mas, bahwa terkait dengan keterangan ahli sebagaimana dimaksud oleh penggugat, pada hakikatnya sudah diperiksa, dipertimbangkan, dan dinilai. Nah, tapi tidak dimasukkan Mas, dalam putusan. Sorry. Nah, Dia bilang sudah diperiksa, sudah dipertimbangkan, dan sudah dinilai. Tetapi kan pertimbangannya itu harusnya dimunculkan di putusan. betul, Mas. Loh, jangankan pertimbangannya, Mas. Ini alat buktinya keterangan ahli tidak dimasukkan, Mas Awan. Jadi keterangan Oke. ahli, mereka mengecohnya, Mas, dimasukkan di dalam lampiran, Mas. Oke. Paham nggak? Jadi, Kalau lampiran kan nggak tertulis, Mas. Misalkan Posita A menyatakan bahwa pemeriksa pajak melakukan ini, Mas, pemeriksaan yang melanggar undang-undang AP. Itu keterangan ahlinya gitu. hmm, Harusnya kan tertuang, Mas. Karena hmm. ini. Itu nggak dimasukkan, Mas Awan. Berarti kan dalil ini harus dia buktikan di pengadilan bahwa dia sudah memeriksa dan sudah mempertimbangkan dan sudah dinilai dan dia sudah mencantumkan di putusan. Nah ini bisa celaka dia. Betul, Mas Awan. Dia nggak bisa membuktikan bahwa ini sudah diperiksa, sudah dipertimbangkan, sudah Lah, dinilai dan sudah dicantumkan dalam putusan. betul. Lah, ini Mas. Hmm, Nah, yang menarik ini, Mas. Ini nanti Mas Awan udah paham, Mas, konstruksinya, Mas. Nah, hmm, dia pakai ini, Mas, pasal 76, Mas Awan. Bahwa hmm, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan hakim mencantumkan seluruh alat bukti atau pendapat ahli secara utuh dalam putusan. Nah, hmm, pasal 84 tadi ayat 1 huruf F ngomongnya gimana, Mas? oke, Kan gitu, Mas. hmm, Setiap alat bukti yang ada di persidangan, itu kan hmm, katanya ada berita acara persidangannya. Tapi kan kenapa kok nggak dimasukkan aja itu, Mas? Kenapa kok didiskon gitu, Mas? oke. Lah kalau alat buktinya bisa didiskon gitu, Mas, ya kalah terus kita, Mas Awan mengajukan alat bukti sebanyak apapun ya mereka. Nah, ini Hmm, pasal 76 ini gini, Mas. hmm, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling hmm, sedikit 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal hmm, 69 ayat 1. Pasal 69 ayat 1 ini kan itu, Mas, yang 5 urutannya loh, Mas. Ada hmm, surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hmm, hakim. hmm. Sekarang Mas Awan, saya tanya pengalaman Mas Awan di pengadilan. Anda nggak hakim ini aktif, Mas? Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan. Pernah nggak hakim aktif, Mas? Kan kan tidak pernah, Kadang-kadang Mas Awan. Kan Mas Awan, ha- saya mau mengajukan ahli kan gitu, Mas. hakim bukannya aktif, malah dia membantu tergugat untuk menjawab pertanyaan kita. Nah, Malah jadi kalau juru itu kan bicara tergugat malah ya. malah melanggar, Mas. Ya udah ini, Mas. Berarti makanya pengadilan ini patut dipertanyakan, pengadilan pajak ini. Sekarang giliran mereka disuruh aktif nggak mau aktif, kita penggugat aktif menghadirkan alat bukti, alat buktinya mereka bisa Hmm, korting-korting, Mas Awan. hmm, 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 hmm. Nah, dengan demikian, apa yang telah dilakukan tergugat menentukan alat bukti yang mana yang dipertimbangkan. Nah, dilindungi oleh pasal 76. Lah ini, Mas. Oke. Nah, terus ini lagi, Mas, konten kita yang sebelumnya, Mas, ya. Nah, berdasarkan ini, kan penggugat sudah mengajukan PK. Lah, ya Hmm, kan PK sama Anda menghilangkan itu kan konteks yang berbeda gitu. oke. Nah, gini, Mas Hmm, Awan, kalau ini kan akhirnya kami melakukan ini, Mas, ke PPID, Mas Awan. hmm, Nah, ini gugatan, Mas, ya, ini file gugatannya. hmm, Nah, ini file gugatannya, melakukan PMH, Mas, ya, menghilangkan keterangan hmm, ahli. hmm, Nah, ini sampai tuntutan kami sampai harus mengajukan permohonan maaf ke media ini, Mas. hmm. Oke. Nah, ini, Mas, menyatakan telah menghilangkan alat bukti, menyatakan bertanggung jawab atas kerugian dari penggugat, Mas. 6 miliar sekian, Mas Awan. Nah, Hmm, ini akhirnya kami mengajukan ke PPID, Mas Awan. hmm.
Jadi gini Mas Hmm. Awan, ini ilmu baru lagi Mas ya, mungkin karena Hmm. saking seringnya kita berperkara di pengadilan pajak Mas Awan. Jadi Hmm. untuk ini Mas ya, oknum yang kita gugat di pengadilan Mas Awan. Nah, Hmm. kalau mereka tidak datang sendiri, mereka diwakili, tapi bukan oleh kuasa hukum yang mereka bayar sendiri Mas Awan, diwakili oleh kuasa hukum ini Mas, Kementerian Keuangan misalkan, atau kuasa hukum DJP, atau kuasa hukum pengadilan pajak. Nah, Hmm. dalam hal ini Pak Juniadi Eko Widodo kemarin yang datang adalah tim hukum dari pengadilan pajak Mas Awan. Hmm. Jadi dia tidak membayar sendiri Mas Awan. Hmm. Nah, itu boleh Mas. Mereka itu menggunakan kuasa hukum dari internal, itu boleh Mas Awan. Hmm. Asal, nah ini perlu dicatat Mas Awan. Asal itu memang perintah atasan. Nah, makanya kita melakukan PPID Mas, permohonan ini Mas, Hmm. informasi kepada PPD Hmm. Sekjen Kemenkyu Mas Awan. Oke. Apakah, ini pertanyaannya Mas, apakah Ketua Pengadilan Pajak memperbolehkan majelis hakim tidak memuat seluruh alat bukti dalam putusan? Boleh, Hmm. tidak boleh. Kita tidak tahu gitu Mas. Hmm. Ini 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 biar yang jawab Ketua Pengadilan Mas. Malu. Hmm. Hmm. Nanti kalau Ketua Pengadilan ngomong, ya memang boleh terserah hakimnya. Nah, ini dia melanggar Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kita gugat Ketua PP-nya nanti Mas. Oke. Yang kedua, apakah Hmm. majelis hakim Pengadilan Pajak berwenang memilah-milah alat bukti mana saja yang akan dimasukkan dalam putusan? Hmm. Berarti kan alat bukti Hmm. ada ini Mas, ada 5. Hmm. Oh, kalau Mas Fungsiawan orangnya baik, saya masukkan semua lah Hmm. biar menang. Oh, kalau Pak Hmm. Rinto ini orangnya kayak gini-gini ini, wah saya Hmm. kalahkan aja lah. Nah, ini Hmm. Hmm. jadi ini PPID ini Mas Awan. Nah, untuk memastikan apakah ada kewenangan majelis hakim pengadilan pajak ini mendiskon Hmm. alat bukti, Mas. Tidak Hmm. dimuat seluruhnya. Padahal ketentuan dalam pasal 8 1 huruf F itu setiap Hmm. bukti yang ada di dalam persidangan wajib dipertimbangkan, Mas. Hmm. Hmm. Apabila tidak ada satu yang tidak dipertimbangkan, itu wajib tidak sah, Mas, dan wajib dilakukan pemeriksaan ulang. Kita itu Hmm. menggunakan undang-undang pengadilan pajak, Mas. Malah mereka ngomong dia punya kewenangan pasal 76, hakim Hmm. punya kewenangan. Lah kamu punya kewenangan menentukan apa yang dibuktikan, tapi dalam sidang Hmm. diem aja, malah membela tergugat Hmm. itu. Hmm. Ya, Hmm. nanti ini di sidang Mas Aman ada sidang. Ini hakim gimana? Pasal 76 mau menggunakan nggak? Tanyakan gitu, Mbak. Kalau nggak mau menggunakan, saya akan hadirkan ini. Hmm. Oke. Jadi masih ditunda sampai tanggal 21 Mei ya. Ya, Mas. Kebetulan di tanggal 1 Mei juga saya bersidang nih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk sidang Hmm. pertama melawan Surya Utomo. Tuh, tuh. Kalau kita ini Mas Awan, kalau sudah ini cuma online aja, Mas. Nah, masih Oke. online, Mas. Heeh. Jadi Jadi sidang nanti mediasi ketemu aja lagi ya. sidangnya offline itu Mas Awan saat ini Mas, apa alat bukti, Mas. Nah, itu berupa Hmm. saksi atau ahli itu baru sidangnya offline lagi, Mas Awan. Nah. Oke. Siap. Oke, luar biasa Hmm. IWPI ya. DJP kena, Kementerian Keuangan kena, sekarang Ketua Hakim Pengadilan Pajak udah siap-siap nih mau masuk mau masuk daftar list untuk digugat nih ya. Luar biasa Ya, kalau IWPI. ya sama-sama Mas. Oke, makasih Pak Pak Ito. Sampai jumpa Pak. Oke, Baik sama-sama Pak. Mas.